anak speech delay termasuk dalam kelompok anak berkebutuhan khusus juga nggak sih? Jawabannya, iya. Karena anak yang mengalami keterlambatan bicara membutuhkan penanganan, pendekatan, dan intervensi yang berbeda dibandingkan anak-anak lain yang tidak mengalami keterlambatan bicara. Ia butuh diberikan stimulasi yang dilakukan dalam pelaksanaan terapi, seperti terapi sensori integrasi, okupasi, dan juga terapi bicara. Selain aspek komunikasinya yang terhambat, keterlambatan bicara pada anak juga bisa mempengaruhi aspek-aspek tumbuh kembangnya yang lain, seperti aspek interaksi, sosialisasi, kontrol emosi, perilaku, dan kemandiriannya. Jadi, butuh penanganan yang berbeda juga kan? Jadi, itu jawabannya, bahwa anak speech delay termasuk kelompok anak yang berkebutuhan khusus juga. Bikin rumah Patricknya warna coklat ya? Ya. Ya. Ayo mau apa? Ayo mau apa? Mau main air di luar, main air. Ya, main air. Punya anak yang tumbuh kembangnya nggak lurus, normal, maksudnya kalau anak-anak lain kan tumbuh kembangnya ya naik terus gitu kan, tapi kalau misalnya nggak normal kan berarti misalnya naik turun, atau misalnya bisa jadi apa ya, ngestak situ-situ aja. Itu tuh berat banget gitu, karena saya belum punya anak, tapi saya setiap hari menghadapi anak berkebutuhan khusus di klinik gitu, hampir setiap hari. Dan juga setiap hari itu juga saya ngobrol dengan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu, dan saya nggak bisa ngebayangin sih gimana rasanya jadi mereka yang 24 jam bersama anak itu gitu. Saya yang bertemu dengan anak mereka misalnya seminggu sekali aja 1 jam, itu Masya Allah luar biasa, sangat melelahkan gitu ya. Gimana mereka gitu yang 24 jam bersama mereka gitu, mengurus dari bangun tidur sampai tidur lagi, mengajari mereka gitu kan, stimulasi segala macam. Yang dimana menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang memiliki keterlambatan tumbuh kembang itu benar-benar sama sekali nggak sama dengan membesarkan anak yang normal gitu. Ada banyak banget hal yang bisa dilakukan pada anak normal itu nggak bisa dilakukan pada anak-anak yang terlambat tumbuh kembang. Kayak misalnya ketika anak-anak yang anak-anak tipikal lagi tantrum gitu, kita kan bisa ya kayak misalnya mengajak mereka ngobrol, validasi emosi, kemudian bernegosiasi gitu. Mereka tuh akan lebih mudah untuk tenang gitu. Mereka ya udah bisa gitu negosiasi. Karena memang apa ya, tantrumnya mereka itu adalah luapan emosi yang masih wajar lah gitu. Tapi pada anak-anak terlambat tumbuh kembang, apalagi pada anak-anak misalnya autism, tantrumnya mereka itu nggak main-main, bukan tantrum yang macam terjadi pada anak-anak tipikal gitu. Tantrumnya mereka itu bisa nggak selesai-selesai, bisa sampai menyakiti diri sendiri, dan itu nggak bisa kita validasi emosi, kita ajak negosiasi, itu mereka nggak bisa, karena mereka nggak ngerti gitu kan. Kita percuma juga kita validasi emosi kayak kamu marah, mereka nggak ngerti gitu, pemahaman bahasanya juga minim gitu kan. Itu sangat melelahkan gitu. Kayak pada anak-anak autism misalnya kita harus tahan untuk ngediemin mereka, untuk ya ada di samping mereka tapi nggak menanggapi tangisannya gitu kan. Itu sangat melelahkan gitu. Sangat melelahkan, dan tantrumnya mereka itu sehari nggak cuma terjadi sekali gitu, misalnya bisa 2 kali, 3 kali, atau bahkan beberapa kali lebih dari itu gitu. Itu sangat melelahkan. Dan dengan kondisi orang tua yang sudah sangat kelelahan dengan anaknya itu gitu kan, mereka akan semakin kelelahan lagi kalau lingkungan di sekitarnya nggak mendukung mereka. Kalau misalnya lingkungan di sekitarnya malah fokusnya tuh cuma kayak apa ya, nyalah-nyalahin orang tuanya itu gitu. Misalnya bilang, kamu sih waktu hamil kayak gini-gini, anakmu jadi autis kan, kamu sih waktu ini, kamu sih kerja, kamu sih, udahlah, ini udah bukan waktunya kita buat salah-salahan gitu, ini udah waktunya kita cari intervensinya tuh apa gitu.
kita fokus memperbaiki apa yang salah pada saat ini, yang udah lalu udahlah gitu kan. Nggak ada gunanya juga untuk menyalah-nyalahkan si orang tua itu gitu. Setidaknya kalau sebagai orang terdekat nggak bisa membantu secara finansial, karena itu juga butuh finansial yang gede banget gitu kan, nggak bisa bantu juga dalam hal apa, misalnya nganterin ke klinik atau jagain anaknya, ya paling nggak coba mari kita latihan gitu untuk mulut. Tahan mulut ini untuk berkomentar macam-macam, tahan mulut ini untuk tidak membicarakan sesuatu yang nggak perlu gitu. Karena baik lagi kita perlu membangun empati kita bahwa mereka tuh udah sangat sulit banget, sudah sangat kelelahan menghadapi anak mereka, dan kalau misalnya kita ngomongnya nggak dikontrol, itu kita tuh hanya akan menambahkan beban bagi mereka. Jadi yuk latihan untuk gitu. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini alami semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang